Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anzil wal imamu yaktubu faqad al-maut wa man lahu fala jum'ata lahu ansitu la'allakum turhamun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khotib akan menaiki mimbar dan akan membacakan kedua khutbahnya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila khotib sedang membacakan kedua khutbahnya, melarang kita berkata-kata di antara satu dengan yang lainnya, walaupun dengan bisikan ataupun teguran. Barang siapa ada yang berkata-kata akan mengurangi pahala sholat Jumatnya pada hari ini, sedangkan sia-sia, maka dari itu marilah hendaknya kita diam dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh khotib tentang kedua khutbahnya. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatid din. Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar.
Alhamdulillah, Alhamdulillahil Hamidul Rahmanur Rahim. Khalaqal ibadi wa qassamahum ila ta'in safin wa asin asin. Wa qaddara li ibadi minal asbabi ma yamna'uhum min irtikabil ma'asi. وهو القيوم العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب العليم والفوز بالنعيم المقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القيم أما بعد Sadaqallahul-Azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita memerdekakan nafsu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi Allah satu kesempatan, yaitu iman Allah diberikan iman kesempatan, iman sehat, yang mana dikatakan iman dan iman sehat kita dapat hadir dalam satu rangka rutinitas kita ibadah pelaksanaan sholat Jumat, yang mana pada hari ini yaitu tanggal 21 Zulhijjah, dan juga yang mana pada hari ini kita masih selalu dapat menempatkan diri kita itu panggilan Allah, yang mana kita dalam rangka di ujung Zulhijjah, dan juga saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada Jumat ini kita doakan agar dapat bisa melaksanakan Jumat yang datang. Dan juga saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit kita doakan, dan juga saudara-saudara kita yang masih sibuk bekerja kita doakan agar mereka dapat melaksanakan perintah Allah. Dan juga saudara-saudara kita di luar sana sangat menjadikan kita prihatin yang mana Zionis Israel yang selalu mengecam umat yaitu di Palestina. Kita doakan mereka agar mereka dapat menerima cobaan begitu banyak musibah di tahun di Zulhijjah. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para pemimpin zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat syafaat Rasulullah yang masa nanti kita akan bertemu di akhir nanti. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah ketakwaan kita, benar-benar kita kerjakan iman kita. Dalam kesempatan ini hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama pribadi saya sendiri dan juga para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang mana judul khutbah di bulan Zulhijjah ini yaitu di penghujung Zulhijjah, dengan kata yang menentukan maka kita akan menutup tahun hijrah dengan amal-amal penghapus dosa, yang mana kita berada pada Jumat yang terakhir atau penghujung tahun ini. Sepekan lagi kita akan menghadapi tahun baru Islam. Kita harus berupaya agar dapat memasuki tahun baru tanpa beban dosa dan maksiat. Oleh karena itu pada khutbah Jumat kali ini kami menyampaikan tema tentang penghapus dosa. Rasul bersabda, "Ittaqullaha haitsu kunta wa atbi'ir sayyi'ata hasanata tamha wa qalitin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikannya yang akan menghapuskannya. Bergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Dari akhir Tirmizi. Hadirin jamaah iman yang Allah,
Pengalaman hadis di atas mengisyaratkan agar kita melakukan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di antara penghapus dosa yang dapat kita upayakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa istighfar bermanfaat bagi orang yang melakukan dosa, meskipun tidak dibarengi dengan tobat, selama ia terus beristighfar. Karena terlepas dari tobat, istighfar adalah sebuah doa yang kadang Allah berkenan mengabulkannya, sehingga bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ulaika jazaa'uhum maghfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Al-Imran ayat 135 dan 136. Hadirin jamaah iman yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, ma asbahtu al-qadatan qatu illa istaghfartullah fiha mi'atan marrah. Aku tidak melewati suatu pagi melainkan aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Dari akhir An-Nasai. Bertobat kepada Allah. Tobat adalah tindakan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu menyesali kemaksiatan yang telah dilakukan, mencabut atau meninggalkan kemaksiatan, dan bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Inilah tobat nasuha yang dikalamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri tahtiha al-anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran At-Tahrim ayat 8. Rasul bersabda, "Lau ahbatum hatta tabluha qatayakum sama summa tubatum la taballahu alaikum." Yang artinya, seandainya kamu berbuat dosa sehingga dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu bertobat, niscaya Allah akan mengampuninya. Ayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah iman yang berkah Allah, mengerjakan amal kebaikan yang menghapus dosa. Allah berfirman, "Innal hasanati yuzhibna sayyi'ati, zalika zikra lizzakirin." Yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Al-Qur'an ayat 114. Hadirin jamaah yang Allah, amal kebaikan ini hanya mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan bertobat dan mohon ampunan kepada Allah. Penghapusan dosa-dosa kecil dan dengan beramal kebaikan ini akan menjadi efektif apabila kita menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Rasul bersabda, "As-salawatu khamsu wa jum'atu ila jum'atin wa ramadanu ila ramadan mukaffiran antum ma bainahunna iza tanabal kabair." Yang artinya, salat lima waktu Jumat ke Jumat yang lain dan Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan di sela-selanya selama ia meninggalkan dosa-dosa besar. Dari akhir Bukhari dan Muslim.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bersabar atas berbagai musibah yang menimpa. Hendaknya kita bersabar dalam menghadapi setiap musibah yang menimpa kita, baik yang berupa bencana alam, kecelakaan, penyakit, kematian, kesulitan, ekonomi, dan berbagai musibah dunia yang lain. Rasul bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala fazarin hatta hum yamun illa kufira bihi min sayiatihi," yang artinya tidak menerima seseorang mukmin suatu kesusahan atau kepayahan, penyakit dan kesedihan, bahkan kegelisahan yang menimpanya, melainkan sebagian dari dosa-dosanya akan dihapuskan dari akhir Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau juga bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'minin awil mu'minati fi jasadi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ati." Artinya, cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mukmin, baik pada dirinya, harta bendanya, maupun anak-anaknya, sampai ia bertemu Allah, sedang ia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Dari akhir Ahmad Bukhari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melakukan amal yang dapat mengundang syafaat. Sebagai muslim kita hendaknya melakukan berbagai amal kebaikan yang kelak akan mengundang syafaat dari yang berhak memberi syafaat untuk menghapuskan dosa-dosa yang membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Di antaranya amal kebaikan itu adalah mengikrarkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas. Rasul bersabda, "As'alun nasi bisafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yang artinya orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali ikhlas dan hatinya, dari akhir Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir membaca Al-Quran dan mengamalkannya, beliau bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sabihan di ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat pada para pembacanya, dari akhir Bukhari dan Muslim. Demikianlah khotbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai penutup ada yang hal kita sampaikan, yang mana dikatakan melakukan amalan yang dapat menghadirkan rahmat Allah di saat semua bantuan telah tiada, semua pintu telah menutup, dan semua kemampuan hamba telah habis. Maka satu-satunya harapan yang akan menyelamatkan dari neraka adalah rahmat Rasul. Rasul bersabda, "Inna Allaha lamma wajal fawqa kataba aidahu fawqa arsihi inna rahmati sababat wadabi," yang artinya sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya, menuliskan di atas arsinya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, dari akhir Bukhari. Beliau juga bersabda, "La yati ahadan minkum amaluhu faqala rajulun wala anta ya Rasulullah faqala wala ana illa an yatamadani niyallahu birahmati." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang diselamatkan amalnya. Seorang lelaki bertanya, "Apakah engkau tidak, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku tidak juga, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat kepadaku dari akhir dan rahmat." Oleh karena itu, hendaknya ia senantiasa memohon rahmat Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau menyayang Allah, wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin, dan katakanlah, "Ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik." Al-Mu'minun ayat 118. Ketika juga hendaknya melakukan amalan-amalan mengundang rahmat Allah bagi kita di hari kiamat nanti. Rasul juga bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamuhum rahman, arhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai." Orang-orang yang penyayang dan sayang Allah
yang maha penyayang. Sayangilah penduduk kami, penduduk bumi, disayang engkau akan disayang penduduk langit dari akhir tanpa dan bumi. Hadirin jemaah yang Allah, demikianlah khotbah Jumat yang pada hari ini di penghujung Zulhijjah ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan umur kita diberi Allah yang panjang, mudah-mudahan dapat umur yang diberkahi Allah, dan juga kita nanti mendapat dan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah barakallahu alaikum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafiina wa zurina wa maulana Muhammad wa ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil islahi wal ihtisam bi haqqil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa-apa wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri balafi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musahhati bi qudusi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأجعل فرج المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وعن كلماتك إلى يوم الدين واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على ما يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.